Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami untuk menghubungi kami di nomor telepon 031 582 596 54. Kami membahas satu tema yang berkaitan dengan bipolar disorder. Apabila Anda memiliki keluhan seputar bipolar disorder, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon tadi. Terakhir tadi di segmen 3 ada satu artikel dari tempo.co.id di mana ini adalah seorang musisi Nakamari yang dia seorang bipolar disorder, tapi dia juga sering sharing begitu Bu, membantu teman-temannya sesama bipo juga. Apakah ini bisa jadi hal semacam ini terjadi terhadap sesama bipo? Karena dalam artikel ini disebutkan mereka akan merasa lebih nyaman jika bercerita, berbagi cerita dengan sesama rekan yang mengalami hal yang sama. Iya. Kalau dari saya gitu ya Bu ya, memang seseorang itu akan bercerita, akan bahkan sebuah rahasia itu tidak menjadi sebuah rahasia lagi, itu kalau dia merasa nyaman. Nah biasanya kenyamanan ini, itu dia berada pada posisi atau level yang sama. Contohnya tadi bipo dengan bipo, sesama bipolarnya. Dia merasa nyaman, oh ya saya dulu juga gini, ini, nah itu. Tetapi ketika sudah ada sebuah strata, yang satu, contohnya satu pasien satu dokter, itu sudah kadang ada malunya ya Dok. mau jujur itu malu gitu loh. Iya kalau dia itu. Tetapi kalau sama strata itu lebih biasanya sih manusia itu merasa lebih nyaman gitu untuk ini. Ibu Liana ingin menambahkan? Ya diharapkan pada saat mereka berkomunikasi ya terbentuk komunikasi yang saling membuat mereka lebih lebih sehat ya, mungkin lebih mengenali gejalanya, bisa saling membantu itu ya, membangun insight-nya seperti itu. Dan yang penting preventif ya Bu ya. Ya betul. Oke, Ibu kalau melihat ini kan yang menjadi sorotan ada begitu banyak, baik itu musisi ataupun aktor atau aktris yang ternyata seorang bipolar disorder. Apakah memang profesi-profesi tadi memiliki resiko yang cukup besar menjadi seorang bipolar disorder? Karena untuk mendalami suatu peran kan biasanya seorang aktor harus benar-benar berubah dari kepribadian yang seharusnya dia sehari-hari begitu Bu. Bagaimana cara mengubah antara pribadi sebenarnya menjadi watak dan mengembalikan lagi ke kepribadi dia yang sesungguhnya Bu? Dari medis bagaimana? Ya kita tidak menyebutkan bahwa seseorang harus berubah kepribadiannya atau apa ya. Diharapkan kepribadian itu ya membuat seseorang bisa berperilaku baik, beraktivitas baik. Jadi, kalau dari sisi psikologi apakah memang lebih cenderung para aktor atau aktris yang berlakon seperti ini? Kalau kita lihat dari sisi mood gitu ya Mas ya, yang gangguan disorder tadi gitu. Intinya kan kalau saya melihat itu lebih banyak kepada mereka-mereka yang memiliki profesi memiliki stresor yang kuat gitu. Kalau berbicara artis gitu ya, aktris gitu. Itu kan kalau sudah stripping atau itu kan membutuhkan konsentrasi yang cukup, waktu yang ini dan lain sebagainya, sehingga depresi stresornya kuat ke arah depresi itu muncul gitu, sehingga ketika dia tidak menyadari sehingga muncullah manik dan lain sebagainya. Itu bisa, intinya profesi-profesi yang mengarah kepada situasi-situasi yang stresornya kuat itu biasanya lebih banyak muncul kalau saya lihat. Gitu. Kalau saya sebagai orang awam melihatnya, bipolar disorder ini rata-rata menyerang anak di usia berapa? Apakah bisa dilihat parameternya dari usia 15 tahun ke atas, ataukah 20 tahun ke atas, atau mungkin orang yang sudah dewasa 30 tahun ke atas? Kalau dari medis bagaimana Bu? Ya biasanya kita menyebutnya usia remaja atau dewasa muda itu bisa. Meskipun pada usia kanak bila ada gangguan mood itu hati-hati apakah dia akan merupakan bagian dari suatu bipolar disorder. Kira-kira yang paling lama Bu, proses yang dibutuhkan untuk seseorang mengembalikan dari kondisi yang manik untuk menjadi normal itu butuh proses berapa lama Bu, atau berbeda setiap orang? Ya, proses penyembuhan tentunya berbeda ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Masih mungkin tidak Bu seseorang yang menderita bipolar disorder ini hidup tanpa obat? Ada kondisi tertentu yang memang pasien bipolar disorder sebaiknya minum obat teratur, rutin. Untuk memaintain ya kondisi emosinya. Ya, pengobatannya juga holistik, penanganannya juga holistik, tidak hanya pengobatan, tentunya juga psikoterapi dan juga memperbagi edukasi terhadap keluarga atau lingkungan seperti itu. Baik. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada satu artikel lagi nih Bu yang saya ambil dari
Kompas. Di artikel ini berjudul penderita bipolar biasanya pintar. Bagaimana dari psikologis seorang Ibu Leli, bagaimana Bu melihatnya artikel ini? Penderita bipolar biasanya memiliki episode yang disebut hipomanik dan saat inilah biasanya dia menjadi lebih pintar, Bu. Dalam artikel itu tulis seperti itu. Iya. Memang biasanya ketika berbicara pada manik ya, bukan hipo ya, manik. Justru manik ya. Lebih ke arah manik ya, Bu ya. Lebih ke arah manik gitu ya. Ini memang biasanya identik dengan istilah kreatif. Ya, Nah, itu loh. ide-idenya Ide-idenya itu kelihatannya banyak gitu ya. Sehingga dia itu kadang tidak bisa fokus dalam sebuah satu project gitu. Dia bisa mengerjakan beberapa project gitu. Oke, kalau melihat mungkin orang tua yang melihat anaknya kreatif, pintar begitu, itu kan justru malah senang ya Bu ya. Tapi bagaimana kalau dibayang-bayangi kekhawatiran apakah anak saya ini yang kreatif, yang pintar ini jangan-jangan ada bibit untuk menjadi seorang bipolar disorder, bagaimana membedakan itu? Ya, itu perlu observasi juga Perlu observasi ya. Maksudnya juga. kita tidak harus menghalangi seorang anak atau mengkhawatirkan suatu keluarga dengan kondisi anaknya yang cerdas atau pandai ya, selama emosinya baik. Baik, ditahan dulu Ibu Liana, kita sapa dulu pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo. 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 Selamat malam. Malam, Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Muhyiddin. Bapak? Iya. Iya, bisa diulangi lagi, Pak? Ya? Bapak Muhi. Muhyiddin Di mana, Bapak? di Surabaya. Baik, silakan, Pak. Begini, saya beberapa pasien saya yang seperti itu ya. Barusan ini saya orang umum, Pak. Oke. Tapi banyak sekali, ini maaf ya dok ya. Saya orang umum, tapi saya udah kemana-mana. Barusan ini saya di Malinau, Kalimantan Utara. Ya, anaknya itu suka nangis, suka tingkah lakunya, ya maaf seperti artis yang saya katakan tadi begitu. Oke. Akhirnya saya ditelepon sama wakil bupati, saya ke sana. Ini maaf, dari dokter katanya ada otak kecilnya yang begini macam-macam. Oke. Begitu saya lihat anaknya, saya ambil makhluknya, lalu tinggal perbaiki psikisnya. Saya katakan sama orang tuanya, ini anak ditekan ada dua sisi. Itu cewek SMA kelas 2. Oke. Yang pertama di sekolah, lalu yang kedua di rumah. Lalu ditekan, di rumahnya ditekan kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Lalu di sekolah, Oke, baik. ditekan salah satu guru, saya tanya. Langsung dia mengatakan, ampun Pak ini, Pak Diti, ampun. Nah ini, apa Baik. itu ngajar apa? Matematika. Oke. Baik. Ternyata siangnya kita panggil guru SMA-nya itu, aja ngomong suruh minta maaf besok sekolah, nah itu, dan tidak ada apa-apa. Jadi makhluk udah macam-macam. Agak dipersingkat lagi, Pak? Jadi anak yang seperti itu ada makhluk, Pak. Ada makhluk yang masuk, kan makhluk masuk lebih baik. Oke. Pertama dari pikir, kamu dengar itu satu. Baik. Itu Terima ada psikologi, ada makhluknya begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Oke, terima kasih, atas ya. waktunya bersama kami. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya. Kita jawab di segmen kelima nanti ya Bu ya, karena kita harus jeda dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.